ini kan sampai sekarang belum ada yang mengajak mereka. Kemudian ini mereka berangkat apakah memang langsung terbang dari Indo, kemudian misalnya segala macam hal teknis lah tuh. Ini yang pertama tuh. Yang kedua tuh, tadi soal yang bilangnya pribadi, yang mereka mungkin tidak paham mengenai geopolitik internasional. Kalau saya pribadi tidak meragukan intelektual mereka ya dulu. Mereka kan ada yang mengatakan dosen Rusia, kemudian partai dan segala macam. Ini apakah ada misi tertentu yang dibawa oleh tadi kan penyelenggara juga sempat menyinggung. Yang nantinya apakah ini mereka kemudian menjadi misionaris, bahasanya misionaris, kemudian menyebarkan termasuk memberikan pemahaman itu kepada kader-kader NU, apalagi ini kan dosen, ada dosen Rusia, kemudian ada pengurus PWNU. Nah ini apakah nantinya ada dugaan ke arah sana, kemudian bagaimana PBNU mencegah agar tidak terjadi lagi hal ini? Terima kasih. Ya, pertama yang mengajak ya ini saya dari informasi setelah saya tanya ya ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Ini yang mengajak mereka dan menkonsolidasikan mereka. Memang ya canggih sekali biasanya caranya. Tapi sekali lagi seperti saya ingatkan tadi, ini salah satu, ini sudah sering kali ini begini. Baik di Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Irak dan sebagainya mereka melakukan hal begini. Yang karena tidak sensitif kemudian justru menimbulkan masalah. Nah, saya mungkin saja mereka tadinya dari entitas-entitas logis Israel ini berharap ini anak-anak ini bisa membantu Israel untuk menyebarkan apalah gitu ya, artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel. Tapi kenyataannya namanya sekarang bisa mereka sudah tidak mungkin lagi melakukan itu sudah. Bahkan lembaga aja yang nggak tahu apa-apa terseret-seret gitu. Kenapa? Ya karena salah urus gitu. Jadi itu karena salah urus gitu. Tidak benar caranya gitu. Nah soal berangkatnya bagaimana itu soal ini kan cuma karena masuk berita aja teman-teman nanya ini. Sebetulnya teman-teman kan tahu selama ini yang nggak masuk berita itu juga sering orang tua masuk sama saya nanya diminta apa ini yang mungkin gitu ya. Jadi soal visa dan lain-lain kira-kira itu udah biasa. Biasanya mereka ya jelas bahwa visanya nggak dapat dari Indonesia karena nggak ada perwakilan Israel di sini. Ya tadi itu bisa saja diatur ya. Soal teknis ya. Sebetulnya sudah biasa dilakukan selama ini oleh siapapun yang melakukan perjalanan ke Israel. Ya satu lagi ya. Ya satu lagi. Satu lagi. Dari mana? Ipin dulu. Saya Siva dari Bikilomis.com. Izin bertanya tadi kan di sini kajian saya ingin menjelaskan kembali apakah dialog pertemuan tersebut secara khusus bukan secara umum, dan kemudian apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang dibuat oleh keduanya atau saja dengan pihak NU atau seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, soal substansial tidak ada yang strategis. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini ada inisiatif yang saya katakan gagal karena nggak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada, itu masalahnya. Nah sehingga ya karena apa yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina, yang mana yang enggak yang mana nggak tahu gitu. Nah sementara kalau kita
punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh membuat real achievement, membuat kemajuan yang nyata. Misalnya kemarin waktu kita bikin forum R20 di Bali bersamaan dengan G20, ya, ini PBNU mengundang tokoh-tokoh Yahudi juga, rabi-rabi Yahudi. Itu ada 3 orang yang kita minta untuk menjadi pembicara. Ada Rabbi Alan Brill dan Rabbi Art Green dari Amerika Serikat, dan juga Rabbi Silvina Shimeng dari Argentina. Kenapa mereka kita undang? Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan Masorti di lingkungan Yahudi, yang menyerukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran Yahudi yang selama ini menghalangi perdamaian. Seperti misalnya ajaran yang menyatakan bahwa martabat non-Yahudi tidak setara dengan Yahudi. Misalnya itu kan ada ajaran seperti itu dalam agama Yahudi. Dan gerakan Masorti yang aktivisnya adalah 3 orang rabbi itu menyerukan untuk merekontekstualisasi, bahkan merelinquish, mencabut norma-norma itu digantikan dengan norma yang lebih mendorong perdamaian. Dan mereka bicara tentang itu di dalam forum R20 dan memberikan dokumen lengkap tentang elaborasi mereka tentang masalah-masalah itu. Ini strategi sekali, ya, karena kenapa? Bahkan di masyarakat Barat pada umumnya ini adalah hal yang sama sekali tidak diketahui. Jadi orang-orang Kristen misalnya ya di Amerika tidak tahu bahwa mereka itu martabatnya lebih rendah dari Yahudi, itu tidak tahu mereka. Nah ini justru ada gerakan di dalam agamawan Yahudi sendiri yang menyerukan perubahan norma ini supaya orang Yahudi